Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Juliwati. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan riwayat kekristenan di Jawa yang dilakukan oleh Kiai Sadrak. Bukunya ini yang ditulis oleh Guilot, yaitu tentang riwayat kristenisasi di Jawa. Riwayat hidup Sadrak. Sadrak lahir pada tahun 1835 di Kawedanan, Jepara, yaitu bagian utara Jawa Tengah. Sadrak lahir dengan nama Radin yang Sadrak berasal dari keluarga miskin. Kemudian setelah Sadrak ia beranjak dewasa, beranjak remaja, ia pergi merantau untuk belajar pada seorang guru yaitu guru ngelmu yang bernama Kurmen, dan ia belajar cara menyembuhkan penyakit dengan cara membaca mantra-mantra dan lain sebagainya. Kemudian Sadrak pergi lagi ke pesantren untuk mencari ilmu sejati, yaitu terutama ilmu agama. Ia banyak belajar dan juga di pesantren ia belajar ngaji, nulis bahasa Arab, dan juga belajar bagaimana caranya beribadah atau sholat. Kemudian ia pergi ke Jombang dan bertemu seorang guru yang bernama Jelesma. Jelesma ini adalah seorang wanita yang sebelumnya telah melakukan penginjilan di daerah Jawa Tengah. Sadrak bertemu dengan Jelesma di Jombang dan kemudian ia melakukan sebuah dialog dengan Jelesma. Namun dialog itu tidak membuat Sadrak untuk memilih Kristen sebagai agamanya, atau Sadrak belum memilih agama Kristen sebagai agama yang ia anut. Nah, setelah dari Jombang, Sadrak melanjutkan perjalanannya ke Ponegoro. Setelah lama ia di Ponegoro, ia kembali dan pulang ke Semarang, Jawa Tengah, dan berjumpa dengan gurunya lagi, yaitu Karmen. Gurunya Karmen yang telah menjadi Kristen karena perdebatan dengan Tunggul Wulung. Kemudian Sadrak pun menjadi Kristen dan dibaptis di Batavia. Kemudian Sadrak belajar menulis, bagaimana cara ia menulis aksara Latin. Sadrak juga belajar peraturan-peraturan agamawi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekristenan. Pertanyaannya, kenapa kok gurunya yang tadi mengajar Sadrak untuk tetap menjadi Islam, kemudian ia bisa menjadi seorang Kristen? Nah, itu karena sebelum Sadrak yang melakukan penginjilan di Pulau Jawa, Tunggul Wulung telah terlebih dahulu menjadi Kristen dan ia mengabarkan kekristenan di Pulau Jawa. Tunggul Wulung menang atas perdebatan, yaitu tentang kekristenan dengan gurunya Sadrak yang bernama Karmen. Kemudian di dalam perdebatan itu mereka memiliki sebuah janji, siapa yang kalah harus menjadi Kristen dan siapa yang menang itu berarti berarti menang, dan yang kalah harus masuk dalam agama kekristenan. Dalam buku yang ditulis oleh Guilot ini, ia menjelaskan beberapa perihal pertemuan awal Kiai Sadrak dengan para pekabar Injil di Jawa Timur, baik yang berlatar belakang Jawa seperti Tunggul Wulung maupun Belanda, yaitu Kolen. Namun mereka tetap melestarikan adat istiadat Jawa sekalipun telah menganut agama Kristen, yaitu Tunggul Wulung dan Kolen tadi. Saat Sadrak berada di Purworejo, Sadrak berjumpa dengan Nyonya Philips, dan Nyonya Philips membantu penyebarluasan dengan corak yang khas dan banyak menarik pengikut baru. Sadrak adalah yang kemudian membuat Sadrak yang menjadi seorang kiai dan yang berlatar belakang pesantren dan guru ilmu. Kenapa disebut pesantren? Karena yang awalnya Sadrak adalah seorang yang beragama Muslim kemudian menjadi agama Kristen. Sadrak mengajarkan kekristenan sebagai ilmu sejati dan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian diberitakan dengan pemahaman di Jawa, yaitu sebagai Ratu Adil dan Juru Selamat, sebagaimana dikatakan, yaitu the Ratu Adil, the righteous ruler appeared in Jesus Christ, atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan, Ratu Adil, penguasa yang saleh, muncul di dalam Yesus Kristus. Pendekatan Sadrak dalam pewartaan Injil, Sadrak menggunakan metode pendekatan kebudayaan Jawa. Karena Sadrak berasal dari daerah Jawa, ia
yang pasti dan tentu ia akan menggunakan metode-metode pendekatan dengan metode kebudayaan Jawa. Itu kayak contohnya adat-adat Jawa, seperti itu juga yang dilakukan oleh Sadrak. Penulis atau Gulot tidak sepakat ketika karakteristik pewartaan Sadrak disebut sebagai model abangan. Mungkin kita sering mendengar kata abangan yang ditulis oleh Teguh Hindarto. Apakah Kiai Sadrak seorang pemimpin Kristen abangan? Kemudian Guilot menjelaskan tentang soal kesalahpahaman ini dengan menuliskan, akhirnya Sadrak menerima ide Cullen, Wilmon, dan Jens untuk mengumumkan bahwa Yesus adalah Ratu Adil. Namun muridnya si Sadrak ini mengatakan bahwa Sadrak adalah Ratu Adil. Kemudian ia dipanggil di Karangjoso untuk diantar kembali. Kata abangan di sini pastinya saudara-saudara tahu bahwa abangan itu contohnya seperti ini, kayak dia beragama, misalnya dia beragama, KTP-nya beragama Islam. Jadi cuman kayak statusnya doang. Jadi kayak abang-abangan gitu, kayak status-status doang ia beragama itu. Tetapi sifat atau karakteristik dari pewartaannya itu, si Sadrak itu tidak mencerminkan bahwa ia mewartakan Injil Kristus. Kiai Sadrak mendirikan sebuah gereja pada tahun 1870 yang disebut masjid, karena kita tahu bahwa di Jawa, khususnya di Pulau Jawa, untuk masuk ke Kristenan itu sangat susah. Sehingga ketika untuk Sadrak melakukan penginjilan dan mendirikan sebuah gereja, pastinya itu tidak akan mudah, saudara-saudara. Sehingga ia mendirikan sebuah gereja dengan bentuk seperti masjid. Nah, sehingga orang-orang melihat gereja tersebut, mereka menyebutnya masjid, atau dengan istilah masjid tanpa cantelan. Apa maksud dari masjid tanpa cantelan ini? Artinya tidak bergantung pada organisasi manapun dalam pembiayaannya maupun yang lainnya, khususnya Belanda. Karena memang dulu ketika kekristenan masuk di daerah Jawa itu, Indonesia atau khususnya di Pulau Jawa itu masih dijajahi oleh Belanda. Jadi ketika Kiai Sadrak mendirikan gereja atau dengan istilah masjid tanpa cantelan ini, Sadrak tidak mau bergantung pada organisasi manapun, baik itu dalam pembiayaan dan lain sebagainya. Apalagi ia meminta bantuan kepada Belanda, itu tidak ia lakukan, karena ia lebih memilih untuk berdiri sendiri dan ia mendirikan gereja itu bersama jemaatnya. Dan Kiai Sadrak juga mendirikan Gereja Kristen Jawa atau yang sekarang kita mungkin familiar dengan nama GKJ, yang hingga saat ini kita dengar dan kita jumpai khususnya di Pulau Jawa. Kemudian sistem pelayanan Sadrak atau sistem pelayanan dalam pengabaran Injil yang dilakukan Kiai Sadrak adalah, yang pertama, Kiai Sadrak pergi ke daerah-daerah kota maupun pelosok. Itu yang saya dapatkan dalam buku ini. Jadi Sadrak tidak mau hanya dia melakukan pelayanan hanya di kota-kota saja, tapi ia juga pergi ke pelosok. Ia pergi ke semua daerah yang ia usahakan ia bisa jumpai. Kemudian cara yang kedua adalah Kiai setelah ia pergi ke daerah-daerah tersebut, baik kota maupun pelosok, ia mencari guru-guru terkemuka di situ. Misalnya kayak mungkin saat ini kita kenali dengan istilah mungkin haji atau kiai atau guru-guru terkemuka atau guru-guru yang lebih tahu tentang agama, mungkin agama Islam atau apapun itu. Lalu ia melakukan debat dengan para guru-guru tersebut. Dalam debat tersebut, Sadrak dan orang yang diajak debat itu membuat sebuah peraturan. Nah, jadi dan berjanji bahwa siapa yang jika kalah, misalnya jika Sadrak kalah, ia akan kembali masuk Islam. Tetapi jika ia menang, maka lawannya harus masuk Kristen. Nah, jadi sama seperti halnya yang dilakukan pelayanan yang dilakukan oleh Tunggul Wulung sebelumnya.
seperti ini juga yang dilakukan oleh Kiai Sadrak. Jadi ia melakukan debat, dan jika ia menang berarti lawannya harus masuk Kristen, jika ia kalah maka ia akan kembali masuk Islam. Ini adalah, menurut saya, ini adalah sistem pelayanan yang sangat menarik. Kemudian kesimpulannya, dari buku yang saya baca dan saya ringkas ini, bahwa mengajarkan kita semua, khususnya untuk kita generasi muda, anak milenial yang nantinya akan melakukan mungkin pengabaran Injil, mungkin kita yang rindu untuk masuk misionari. Ini adalah contoh, Kiai Sadrak ini adalah contoh yang bisa kita teladani. Jadi kesimpulan yang bisa saya bagikan, yang pertama, mengabarkan berita Injil bukan sesuatu yang mudah. Akan ada banyak ketegangan. Sama seperti halnya dengan yang Sadrak alami, ada banyak ketegangan yang ia lakukan. Apalagi untuk melakukan sebuah penginjilan di tanah Jawa. Kita tahu bahwa di tanah Jawa itu mayoritasnya adalah yang beragama Islam. Jadi sangat susah dan pasti banyak hal yang dialami oleh Kiai Sadrak dalam melakukan pengabaran Injil khususnya di Pulau Jawa. Begitu juga dengan kita. Jadi kita harus siap sebagai pewartaan Injil atau sebagai pengabar Injil atau sebagai misionaris. Ke depannya kita harus siap untuk menghadapi ketegangan-ketegangan itu, menghadapi persoalan, masalah. Dan yang kedua, kesimpulannya yang bisa saya bagikan adalah mengabarkan Injil memang sesuatu yang menantang, akan membuat kita gigih untuk melakukannya dan kita pasti mengharapkan hal tersebut untuk berhasil. Sama halnya seperti yang tadi telah kita bahas bersama-sama, yang telah saya jelaskan bahwa Kiai Sadrak yang awalnya menjadi Kristen, yang awalnya Islam kemudian masuk Kristen, ternyata masuk agama Kristen itu membuat dia semakin gigih dan membuat dia semakin ingin memberitakan tentang Kristus, sehingga ketika ia menurut dia mengabarkan Injil ke khususnya daerah Jawa, tempat tinggalnya sendiri, itu justru menantang dia, karena khusus di Pulau Jawa ini kebanyakan orang Muslim dibanding orang Kristennya itu sangat menipis, teman-teman. Jadi hal ini membuat dia tertantang untuk dia mengabarkan Injil, dan dengan kegigihannya yang ia lakukan itu, pasti ia berharap bahwa pelayanan yang ia lakukan itu akan berhasil. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang rindu untuk melakukan pelayanan, mungkin teman-teman rindu untuk menjadi seorang misionaris, teman-teman boleh mengambil contoh dari sikap yang dilakukan oleh Kiai Sadrak. Dan yang pastinya kita dalam melakukan pengabaran Injil, kita tidak menyerah, tetapi biarlah itu membuat kita lebih bersemangat dan gigih untuk memberitakan pemberitaan Injil dan memberitakan tentang kabar tentang Kristus. Oke, terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.